Hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah izin Allah kita semua dapat berkumpul di musala kita ini dalam keadaan insyaallah sehat walafiat dan juga mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak terasa kita hari ini sudah masuk ke tanggal 7 bulan Sya'ban. 7 bulan Sya'ban. Insyaallah Ramadan kurang lebih 22 atau 23 hari lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita semua disampaikan usia kita sampai pada bulan Ramadan nanti insyaallah. Pada bulan Sya'ban ini Bapak Ibu adalah Rasulullah SAW memperbanyak sekali berpuasa. Sebagai disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu min syahri Sya'ban." Bahwasanya saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad puasa full sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad betapa banyak sekali berpuasa dalam satu bulan selain pada bulan Sya'ban ini. Maka para ulama mengatakan pada bulan Sya'ban dianjurkan kita memperbanyak berpuasa hari apa saja. Hanya nanti kita akan kaji dalam mazhab Syafi'i puasanya hanya sampai tanggal 15 Sya'ban. Dan kenapa? Karena ada hadis dari Imam Abu Dawud dalam sunannya, kata Rasulullah SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah berpuasa. Maka mazhab Syafi'i berpendapat kalau berpuasa tersebut setelah tanggal 15, 16, dari mulai 16, 17 sampai akhir Sya'ban itu tidak boleh berpuasa. Kecuali kalau puasanya puasa wajib. Misalnya yang qada apa-apa. Masih qada puasa, atau mungkin ada yang bayar kafarah atau nazar misalnya. Enggak apa-apa, sekalipun sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah puasa sunat. Atau yang kedua boleh juga kalau puasa sunatnya memang sudah rutin. Dia Senin Kamis terus. Jatuh kemudian setelah tanggal 15, 16, 17 dan seterusnya. Senin Kamis juga memang udah biasanya dia, itu juga boleh. Atau dia sambung dari tanggal 15 boleh. 15 dia puasa, 16 boleh puasa, 17 terus. Tapi kalau putus 18 gak puasa, 19 dan seterusnya jangan puasa. Nah ini dalam mazhab Syafi'i. Yang lainnya tidak apa-apa berpuasa sekalipun setelah pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian juga mengingatkan sebelum kita mulai, yaitu bahwasanya pada bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat mulia yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi dhaifnya dalam bab fadhail amal diamalkan. Di antara hadis yang sahih adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Dalam sunannya diterima dari Usamah bin Zaid. Rasulullah atau dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, Sayyidah Usamah bin Zaid pernah bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran." Saya tidak pernah melihat Anda ya Rasulullah tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Anda ya Rasulullah berbanyak berpuasa, yaitu sebagaimana Anda berpuasa pada bulan Sya'ban. Kenapa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, karena pada bulan Sya'ban ini adalah syahrun yaghfurun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena orang-orang umumnya lalai. Karena ada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian syahrun turfa'u fi a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an urfa' amali wa ana sha'im. An yurfa' amali wa ana sha'im. Kemudian pada bulan Sya'ban juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, melaporkan catatan amalan kita, malaikat mengangkat dan menyetorkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada bulan Sya'ban. Lalu hadis yang lainnya, hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah bahwasanya innallaha la yaqli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah akan mencurahkan rahmat ampunannya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyrik. Allah pada malam nisfu Sya'ban ini akan ampuni semua makhluknya. Jadi yang beriman, kecuali dua, yang musyrik atau yang bermasalah atau berselisih dengan saudaranya.
usahakan tidak ada permasalahan perselisihan dengan siapapun saudara muslim kita, memang ada. Kemudian nanti malam nisfu Sya'ban itu ada perbanyak beribadah. Makanya 4 mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan disunnatkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apa cara yang kita lakukan terserah, membaca Quran, zikir, yang penting doa banyak, berdoa. Biasa yang dilakukan oleh para ulama adalah membaca surah Yasin 3 kali. Kemudian setelah itu berdoa, berzikir, kemudian melakukan sholat tasbih. Ini hadisnya memang ada yang dhaif, tapi juga ada yang sahih. Dan yang jelas para ulama 4 mazhab sepakat bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan sekali. Ini untuk kita hari ini, kita jadwalnya insyaallah Sabtu malam minggu depan. Sekarang kan Sabtu malam minggu depan insyaallah. Tanggal 14 malam minggu. Nanti kita sama-sama insyaallah bagi yang ada waktu berkenan, kita melakukan habis maghrib, kita mulai di Sabtu malam minggu insyaallah di musala ini. Di saat maghrib kita baca surah Yasin 3 kali, berdoa Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti masih bisa atau kemudian nanti kita melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih bisa. Bagi yang tentunya menganggap ini hadis-hadis dhaif, ya silahkan. Apabila mengikuti tidak ada masalah. Tapi kalau masih mau ikut juga maka silahkan. Kita insyaallah nanti di sholat maghrib Sabtu malam Ahad insyaallah. Kalau memungkinkan mengajak keluarga, bagus sekali. Misalnya istri, anak-anak kita mau. Silakan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya insyaallah. Baik, Bapak Ibu kita akan lanjutkan, yaitu tentang sekarang kita skip masalah sholat. Kita ambil dulu masalah puasa. Sebentar lagi adalah puasa Ramadan. Kitabus Siyami, bab puasa. Ta'rifus Siyam. As-Siyamu fi lughati al-imsak wa yusta'malu fi kulli imsak. Yuqalu shoma idza sakata. Qala Allah Ta'ala li Maryam, fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani shawma fala tukallima al-yawma insiya. Jadi puasa secara bahasa Bapak Ibu artinya menahan. Menahan apa saja, menahan itu secara bahasa artinya puasa. Namun secara syara'an, secara ulama para ahli fikih, as-shawmu fil istilahi huwa al-imsaku 'anil mat'ami wal mashrab wal mankah ma'an niyyati fi zamanin makhsus liman khutiba bihi wa huwa min ahli. Atau Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan imsaku makhsusin 'an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Jadi menahan dari sesuatu yang khusus tertentu, itu dari makan dan minum dan dari semua yang membatalkan puasa. Kemudian fi zamanin makhsusin, pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu yang di bulan Ramadan. Min syakhsin makhsusin, dari orang-orang tertentu. Orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk berpuasa. Di antaranya dia muslim, dia sehat, dia mukim, tidak bepergian. Dia juga tidak haid dan nifas bagi wanita. Nah, ini puasa. Kemudian puasa ini berbagi, ada yang hukum yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh. Para ulama mengatakan puasa yang wajib bukan hanya puasa Ramadan. Pertama tentunya puasa Ramadan. Lalu ada lagi puasa yang wajib, ya ada. Puasa yang wajib yang lain yang namanya puasa kafarah. Apa kafarah? Puasa kalau seseorang melanggar. Misalnya ada orang bersumpah demi Allah. Demi Allah, saya tidak ini. Ternyata dia melakukannya tidak sesuai dengan sumpahnya, maka dia wajib berpuasa berapa hari? 3 hari, puasa kafar. Berpuasa karena misalnya, mohon maaf, seseorang melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada sebab dan alasan. Maka kalau seandainya dia tidak bisa yang lainnya, di antara dendanya adalah dengan puasa kafarat sebanyak 2 bulan berturut-turut. Nah, ini hukumnya wajib. Yang ketiga ada puasa yang wajib, hukumnya adalah puasa mengqadha. Jadi kalau orang puasa Ramadan tidak sempat, atau puasa wajib belum sempat dilakukan, maka wajib dia menggantinya puasa Ramadan. Ada juga puasa yang wajib, yaitu puasa yang kita mewajibkan kepada diri kita. Asalnya sunnah, tapi karena kita mewajibkan kepada diri kita, maka menjadi wajib, yaitu puasa nadar. Misalnya seorang berkata, kalau seandainya begini-begini, saya bernadar, ya Allah, hari Kamis saya akan puasa. Asal puasa hari Kamis itu sunnah.
Tapi karena dia bernadar, maka naik derajatnya menjadi wajib. Nah, ini termasuk puasa wajib juga. Ada puasa yang kedua hukumnya sunat. Nah, puasa sunat banyak sekali. Ada puasa sunat yang berulang setiap tahun, kayak Arafah, Asyura. Nah, ini puasa sunat yang berulang setiap tahun. Yang kedua ada puasa sunat yang berulang tiap bulan. Apa yang tiap bulan? Seperti puasa bulan purnama dianjurkan. Itu tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan Islam. Ini dianjurkan sekali. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih dari Bukhari pernah berwasiat kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan lupa 3 hal lakukan mereka. Nabi Muhammad sampai berwasiat, sampai kata Abu Hurairah, "Ausani Rasulullah." Nabi Muhammad berwasiat kepada 3 hal. Apa? 1, kata Rasulullah, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Kemudian yang kedua adalah hendaknya beliau melakukan sholat witir sebelum tidur. Artinya sholat witir jangan sampai ketinggalan. Mau sebelum tidur, mau sesudah tidur. Boleh dua-duanya. Itu kemudian yang berikutnya adalah untuk melakukan sholat sunat duha 2 rakaat ataupun lebih dari itu. Nah, ini puasa yang berulang setiap bulan 13, 14, 15. Namanya puasa bulan purnama, puasa bulan. Kenapa? Karena tanggal 13, 14, 15 ini bulan sedang besar-besarnya. Dianjurkan puasa. Kemudian puasa yang berulang tiap bulan juga ada juga, yaitu yang namanya puasa sud. Kalau tadi bir pas terang benderang, sud pas bulan hitam, ini nggak kelihatan. Yaitu akhir bulan, 3 hari akhir bulan, sunat juga. Tanggal 28, 29, 30 setiap akhir bulan, tapi hijriah. Yang tadi bulan purnama juga hijriah. 13, 14, 15 hijriah. Ini juga hijriah. Ini termasuk puasa sunat yang berulang tiap bulan. Ada puasa sunat yang berulang tiap minggu, yaitu diantaranya Senin dan Kamis. Nabi Muhammad pernah ditanya, kenapa anda ya Rasulullah banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Karena kata beliau, pada hari Senin dan Kamis ini adalah para malaikat melaporkan catatan amal manusia kepada Allah yang sifatnya mingguan. Jadi ada amal kita disetorkan oleh malaikat kepada Allah yang sifatnya harian setiap sholat subuh dan sholat asar subuh. Dan hadis dari Bukhari Muslim. Yang kedua ada yang sifatnya mingguan, yaitu setiap Senin dan Kamis. Yang terakhir ada yang sifatnya tahunan, yaitu pada bulan sekarang, bulan Sya'ban. Nah, itu macam-macam hukum puasa. Nah, ada juga puasa hukumnya haram. Kapan haram? Dalam mazhab Syafi'i dibagi 2. Ada yang haram dan puasanya sah. Haram itu kalau dia berpuasa berdosa. Tapi puasanya sah. Tapi dia dapat pahala, malah akan berdosa. Kapan? 1, kalau seorang istri puasa sunat tanpa izin dari suaminya, nggak boleh. Tapi puasa sunat. Kalau puasa wajib, tidak apa-apa. Misalnya mau puasa sunat hari Senin, suaminya nggak mengizinkan, puasa dia, berdosa dia, tidak boleh dapat pahala. Tapi puasanya sah. Yang kedua, puasa haram dan tidak sah. Apa puasa yang haram dan tidak sah? Yaitu kalau kita puasa pas Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Apa hari Tasyrik? Tanggal 13, 14, 15 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi setelah Idul Adha, 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha kan tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 3 hari setelah Idul Adha tidak boleh puasa. Jadi kalau digabungkan dengan Idul Adha 4 hari. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. 3 hari setelahnya 11, 12, 13 Zulhijjah ini tidak boleh berpuasa, namanya puasa hari Tasyrik. Karena itu hari untuk makan-makan dan sebagainya, hari kurban. Maka tidak diperbolehkan berpuasa. Hukumnya haram. Nah, yang berikutnya dalam mazhab Syafi'i ditambahkan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 16, 17 dan seterusnya. Itu haram hukumnya. Tapi puasanya kalau puasa sunnah tuh. Yang kedua, kalau dia berpuasanya dan tidak menjadi rutinitas, telah kita jelaskan. Tapi kalau dia rutin Senin Kamis terus, kemudian Senin Kamis setelah pertengahan bulan Sya'ban tidak ada masalah. Atau mungkin dia puasanya dari sebelumnya tanggal 15
15 Sya'ban dia puasa, maka boleh dia 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa. Tapi kalau 19 tidak puasa, maka 2 bulan berikutnya nggak perlu puasa dan tidak diperbolehkan puasa. Kalau dia berpuasa dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram, termasuk haram dan tidak sah. Nah, jadi itu kalau puasa sunat setelah pertengahan bulan Sya'ban. Adapun dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dianjurkan berpuasa, termasuk puasa pada hari nisfu Sya'ban. Dan berada pada pertengahan bulan, tanggal 15 dan juga pada bulan Sya'ban. Nah, kalau tanggal 15 Sya'ban berpuasa, dia boleh tanggal 16 berpuasa. Tapi kalau tanggal 17 tidak berpuasa, 18 dan seterusnya tidak boleh puasa dalam mazhab Syafi'i. Itu hukumnya haram. Nah, ini puasa yang hukumnya haram juga. Nah, kemudian berikutnya adalah puasa Ramadan. Nah, ini dalilnya jelas sekali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kemudian hadis-hadis yang lainnya. Lalu apa keutamaan berpuasa? Di antara keutamaan berpuasa, warada fi fadli shaumi ahaditsu katsiratun nadhkuru minha ma yali. Ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan berpuasa. Di antaranya hadis yang pertama, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua perbuatan manusia itu adalah untuk manusia itu sendiri kecuali puasa. Aku yang akan langsung membalasnya, memberikan pahala untuknya. Kata para ulama, apa maksudnya di sini? Karena sebenarnya kalau kita melakukan semua kebaikan, Allah yang memberi pahala kita, bukan hanya puasa. Baik infak, baik sedekah, baik sholat, baik kita menolong orang lain, yang memberikan balasan dan pahala Allah. Namun kenapa Allah mengatakan di sini semua perbuatan kebaikan manusia bagi dia, tapi puasa aku yang akan membalasnya langsung. Seolah Allah yang mengatakan bahwa puasa saking besarnya pahalanya, saking besar dan istimewa ibadah tersebut, sampai Allah mengatakan akulah yang akan membalasnya langsung puasa ini. Saking besarnya pahala puasa. Makanya kata para ulama, dan ketika Allah berfirman demikian bahwa semua puasa Allah yang akan membalasnya langsung, ini menunjukkan bahwa balasan bagi orang yang berpuasa, mau sunat ataupun wajib, tidak ada hitungan nominalnya. Kalau infak sedekah, Allah mengatakan 700 kali lipat. Dari puasa yang mengatakan aku yang akan membalasnya langsung, tidak ada nominal 1, 2, berapa kali lipat, gak ada. Saking besarnya, saking luar biasa. Ini puasa. Kemudian yang lainnya dikatakan juga Rasulullah SAW. Ini di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga. As-siyam junnatun, puasa adalah tameng, perisai. Fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu wa syatamahu falyaqul inni sha'im marratayn. Kalau seandainya kita sedang berpuasa, usahakan tidak berkata yang kotor, berbuat yang tidak baik. Bahkan kalau orang lain pun memaki kita, kata Rasulullah, atau mungkin melakukan yang membuat kita tidak nyaman dan tersinggung, kata Rasulullah, jangan terpancing. Katakan aku sedang berpuasa. Apa maksudnya? Biar pahalanya tidak hilang, biar pahalanya tidak berkurang. Walladzi nafsi biyadihi la khuluqu famis sha'im atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk. Nah, ini bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa bagi Allah itu adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kemudian yang berikutnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, man shoma yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari saja Bapak Ibu di jalan Allah dengan niat karena Allah, mau puasa wajib atau puasa sunnah, 1 hari berpuasa niatnya karena Allah, syukur-syukur tentu kalau puasa wajib tentu lebih besar pahalanya. Apa balasannya dalam hadis ini? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Allah akan jauhkan badannya disentuh dari api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. Artinya balasan yang Allah akan jauhkan dia dari api neraka, disentuh api neraka bagi orang yang berpuasa dengan sebaik mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang keutamaan puasa Ramadan secara khusus, fardhu shaumi Ramadan. Hadis riwayat Imam
Bukhari dan Muslim dalam sahih. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ataupun melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tentunya dengan iman dan ihtisab hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini luar biasa. Ini puasa Ramadan. Maka di antara keutamaan puasa Ramadan ini adalah menggugurkan dosa dan kesalahan kita khususnya yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya yang kedua hadis dari Imam Bukhari Muslim. Idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabus samaa wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin. Kalau masuk bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu langit, Allah kunci pintu-pintu neraka, dan juga Allah ikat setan. Nah, para ulama ketika mengikat setan, ada yang mengartikan bahwa itu adalah kiasan. Artinya kalau ketika orang berpuasa dengan baik, dengan menjaga semua aturan-aturan dan adab-adabnya, maka setan tidak bisa menggoda dia. Setan tidak mempunyai peluang untuk mengganggu. Ada juga ulama yang lain mengatakan bahwa maksud Allah mengikat setan dalam pengertian betul-betul hakiki zahir. Diikat setan. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab Fathul Bari. Nah, ketika yang dimaksud setan diikat, apakah semua setan? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang diikat setan yang yang senior-senior, yang hebat-hebat. Adapun yang biasanya dia lepaskan. Yang kedua mengatakan baik setan yang senior atau yang kelas kakap atau yang bawahnya semuanya diikat. Ini pendapat yang kedua. Pertanyaannya, kalau seandainya setan diikat, bukan, kenapa pada bulan Ramadan masih banyak perbuatan-perbuatan yang tidak benar? Allah mengatakan, ingat bahwa yang menggoda manusia itu bukan dari setan. Yang menggoda manusia itu banyak. Ada dalam diri itu ada namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Fa'alhamaha inna nafsa la'ammaratun bisu'. Bahwa hawa nafsu itu mengajak kepada tidak baik. Selain setan yang selalu membisikkan kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan, juga ada hawa nafsu kita dan diri kita. Kalau menyimpan hawa nafsu itu yang membawa kita untuk mengajak yang tidak baik. Setan diikat, hawa nafsu tidak. Yang berikutnya kata para ulama, godaan-godaan yang lain selain setan dan yang lainnya adalah dunia. Dunia ini juga godaan bagi kita. Di setan diikat, tidak ada setan. Hawa nafsu tidak ada, insya Allah. Para zikir terus misalnya. Namun ada yang lainnya adalah dunia. Dunia menggoda kita. Langsung menggambarkan dunia yang hijau. Dunia yang hijau. Orang-orang berlomba untuk mendapatkan, bukanlah tidak boleh. Enggak. Islam menganjurkan baik sekali. Dunia itu sangat baik sekali. Sampai dalam surat Al-Jumu'ah Allah menegaskan, kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai Jumatan, ayo bertebaranlah di muka bumi, jangan duduk terus, bertebaran. Sampai demikian. Kemudian carilah min fadlillah, karunia Allah. Nah, karunia Allah yang disebutkan, yang dimaksudkan apa? Yaitu dunia. Ini bukan Islam tidak menghinakan dunia, penting sekali. Cuma yang jadi masalah, jangan sampai dunia melupakan akhirat. Jangan dunia merupakan akhirat. Ini berkaitan dengan setan juga. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Nah, namun kita ambil masalah fikihnya saja. Baik, berikutnya adalah yaitu tentang tentang Ramadan. Tentang thubut hilal syahr Ramadan. اتفق الفقهاء على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال أو كمال شعبان 30 يوما عند عدد الرؤية وخروج المطلع عن حائل يمنع الرؤية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Jadi untuk menetapkan adanya bulan Ramadan ini adalah kata para ulama wajib dengan jalan melihat hilal. Kenapa? Karena Rasul mengatakan berpuasalah liru'yatihi, karena kalian melihat hilal. Dan Idul Fitri lah juga karena melihat hilal juga. Bagaimana kalau sekarang misalnya boleh nggak hanya dengan hisab saja? Sebagian ulama mengatakan boleh, yang lain mengatakan
hisab digabungkan dengan hilal. Jadi inti yang pertama adalah hilal, lihat, nanti hisab menghitung. Kalau sampai sekian derajat misalnya, nah itu ada hitungan-hitungan yang kelihatan atau tidak kelihatan. Yang jelas dua-duanya tidak ada masalah. Hanya para ulama dalam fikih mengatakan bahwa asal dalam menentukan bulan-bulan itu termasuk Ramadan, awal Ramadan dan awal Syawal itu dengan melihat hilal. Harus dengan melihat hilal. Dalam praktiknya biasanya dua-duanya digabungkan, hisab dan hilal. Nah, bagaimana kalau seandainya di Indonesia? Kan di Indonesia misalnya terkadang berbeda. Ada yang dengan hisab saja, ada yang hilal. Meskipun sama juga tidak masalah, umumnya sama. Kalau terjadi misalnya pada bulan Ramadan sekarang ada dua versi lagi. Misalnya pemerintah menentukan hari Senin. Kemudian yang lain misalnya dari fatwa yang lain mengatakan hari Ahad misalnya. Nah, bagaimana sikap kita? Dua-duanya tidak ada masalah. Dua-duanya tidak ada masalah. Karena di Indonesia diizinkan dua-duanya. Kecuali kalau kayak Mesir. Di Mesir itu menentukan Idul Fitri Idul Adha apa itu? Ramadan itu melalui Kementerian Keadilan. Mungkin di kita Kementerian Keadilan ada di sini satu adil. Mungkin depannya oleh terhadap kemenangan. Jadi tidak boleh berbeda. Maka tidak boleh berbeda. Kenapa? Karena itu oleh pemerintah. Pemerintah yang menentukan puasa jatuh tanggal sekian dan harus ikut. Maka tidak ada perbedaan. Ikut semua. Itu wajib hukum. Kalau di Indonesia karena memang dibolehkan dua-duanya, jadi kalau ibu atau bapak ikut salah satu tidak ada masalah. Tapi yang paling baik itu adalah ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri. Kata Allah dan Rasul dan pemerintah. Jadi kalau kita puasanya ikut pemerintah maka itu lebih bagus. Itu yang paling utama. Bahkan kalau seandainya yang lain juga ikut pemerintah, bagus sekali. Saya istihad tidak salah. Dia hitungan hisab misalnya. Hitungan hisab mengatakan puasa jatuh hari Ahad. Tapi pemerintah mengatakan hari Senin. Dia ubah istihadnya udah untuk persatuan umat Islam. Karena ini juga istihad saja. Melalui hisab, udah kita gabung dengan pemerintah, ikut pemerintah, itu bagus sekali. Sehingga ada keseragaman. Karena tentunya kurang nyaman juga kalau seandainya tetangga kita satu puasa, satu enggak puasa. Apalagi Idul Fitri, satu masih puasa, satu udah masak opor, udah masak sate, nggak aman. Maka bagusnya ikut satu aja. Nah, cuma di kita belum sampai ke sana, karena memang masih diizinkan. Bagaimana kalau ikut puasanya, ikut yang bukan pemerintah, sah nggak sah untuk Indonesia? Kalau di Mesir nggak sah. Kenapa di Mesir nggak sah? Karena penentuan Ramadan ditentukan oleh pemerintah langsung oleh kementerian. Sehingga apa yang ditentukan oleh pemerintah itu yang wajib diikuti. Sehingga kalau pemerintah Mesir misalnya kalau ada yang tidak berpuasa sesuai dengan aturan pemerintah pada waktu tertentu ditangkap. Nah, itu resmi pemerintah. Jadi tidak boleh berbeda pendapat dalam hal itu. Sudah ditangkap. Nah, jadi artinya mulzim sifatnya harus. Tapi kalau Indonesia belum sifatnya mulzim. Meskipun sekali lagi yang paling bagus adalah ikut pemerintah. Dan jangan berpikir di pemerintahan misalnya itu ada politis, enggak boleh itu suul, enggak boleh suul. Di pemerintahan kemenangan ini juga banyak para ulama dari semua organisasi ada utusan. Dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, semua berkumpul untuk menentukan hal itu. Jadi itu yang paling bagus. Istihad jamaah, istihad kolektif dalam jumlah yang banyak itu lebih bagus dan lebih utama. Terlebih itu adalah merupakan keputusan pemerintah. Namun kalau ada yang puasa yang misalnya tidak ikut pemerintah, sah puasanya secara fikih. Baik, dengan hilal. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu tentang syarat wajibnya berpuasa. Syurutu wujubi shaumi. Al-awwal al-Islam, wajib Islam. Jadi siapa yang wajib berpuasa? Satu muslim tentunya. Kalau dia bukan muslim ya enggak wajib. Enggak wajib berpuasa. Maka tidak boleh seorang muslim mengatakan kepada temannya, kepada tetangganya, "Hei, puasa Ramadan lo, kamu enggak puasa." Enggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan muslim. Enggak wajib bagi dia. Yang wajib berpuasa itu siapa? Satu muslim. Yang kedua, berakal. Apa berakal? Akal sehat. Kalau seandainya
la fa'idata min tawajjuh al-khitab bidunihi fala yajibu as-sawmu 'ala al-majnun. Liqauli Nabi SAW, rufi'a al-qalam 'an thalatha, yang antaranya wa 'anil majnuni hatta yufiqa. Ini jadi orang yang tidak berakal, orang yang gila tidak wajib dia berpuasa. Muhammad mengatakan rufi'a al-qalamu 'an thalatha. Allah mengangkat qalam, diangkat qalam dari seorang yang tidak catat sebagai kewajiban. Di antaranya siapa? Orang gila sampai dia sadar dari sembuh dari gila. Yang berikutnya adalah baligh. Orang yang baligh. Apa ukuran baligh Bapak Ibu? Baligh ini kata para ulama adalah kalau seandainya laki-laki atau wanita sudah mimpi basah. Kalau putra-putri kita sudah mimpi basah, dia baligh. Baik laki-laki atau perempuan. Atau perempuan datang haid meskipun usianya belum 15 tahun. Dia udah haid, karena kamu sudah haid, karena kamu sudah mimpi basah, maka puasa wajib bagi Anda. Kalau Anda tidak berpuasa, wajib diqadha dan berdosa kalau ada sebabnya. Bisa sampai. Nah, kalau seandainya Anda datang haid, ingat hitung berapa hari, 5 hari, 7 hari. Nanti pas bulan Syawal atau bulan yang lainnya, jangan lupa diqadha. Kenapa diqadha? Karena sekarang Anda udah wajib berpuasa. Kalau sudah balik. Nah, kalau seandainya sampai usia 15 tahun Hijriyah, dia belum keluar haid, dia belum mimpi basah, baru baliknya dengan umur dengan 15 tahun. Jadi bukan berarti usia balik itu 15 tahun, tidak. Kalau sebelum 15 tahun dia sudah keluar haid atau mimpi basah, dia sudah balik. Tapi kalau sudah sampai 15 tahun, belum haid, belum juga mimpi basah, maka ukuran baliknya dengan umur tadi 15 tahun. Tapi 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Nah, ini wajib berpuasa. Kemudian yang berikutnya syarat sah berpuasanya. Pertama, as-sihhat was-salamatu minal marad. Dia tidak sakit, sehat. Kenapa Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin." Orang yang sakit atau yang bepergian bisa tidak berpuasa dan diganti pada hari yang lainnya. Namun ukuran sakitnya tentu bukan ukuran sakit yang biasa, bukan hanya flu, tapi ukuran sakit yang memang berat kalau dia berpuasa. Yang berikutnya yang kedua, al-iqamah, kalau dia sedang mukim, tidak bepergian. Berapa ukuran mukimnya atau bepergiannya? Bepergiannya ini ukuran kalau dia pergi minimal 82 km. Misalnya dari sini mau ke Bandung, dari sini mau ke Bandung, itu lebih dari 82 km. Maka dia boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak mukim, tidak berada di tempat. Dia musafir. Karena orang yang wajib atau untuk berpuasa ini itu adalah orang yang berada di tempat tidak melakukan bepergian. Tapi kalau bepergiannya kurang dari 82 km, maka dia tidak dianggap musafir. Dia dianggap musafir. Misalnya dari Depok kita berangkat ke Sudirman saja, itu sudah dianggap musafir. Tidak perlu dia berbuka. Nah, yang berikutnya, orang musafir ini boleh tidak berpuasa kalau dia memulai bepergiannya sebelum subuh. Sebelum subuh. Tapi kalau dia misalnya mau ke Bandung, jam berapa berangkatnya? Berangkatnya habis subuh. Jam 7, jam 6, jam 12, jam 1. Maka dia tidak boleh mengambil rukhsah tidak berpuasa karena musafir, tidak boleh. Loh, kenapa? Karena dia nggak dianggap tidak bepergian. Loh, kok bisa? Karena namanya bepergian itu adalah dia berangkatnya sebelum memulai masuk puasa. Tapi kalau sudah subuh, artinya sudah masuk puasa. Dan ketika masuk puasa, dia berada di tempat, masih mukim, belum beranjak dari rumahnya, belum keluar dari rumahnya, masih berada di tempat, maka sudah kena kewajiban. Sudah kena kewajiban. Nah, makanya orang yang bepergian kalau dia mau mengambil rukhsah tidak puasa karena bepergian, dia harus keluar dari rumahnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Berangkat sebelum subuh misalnya, meskipun baru keluar dari Pialiski misalnya, keluar sebelum subuh. Nah, baru sampai misalnya pintu masuk tol Pamulang subuh misalnya, tidak apa-apa. Yang penting sudah keluar rumah. Yang penting kita sudah keluar rumah sebelum azan subuh dimulai. Karena kalau azan subuh dimulai,
berarti puasa sudah mulai. Dan kita belum bepergian, maka kita kena kewajiban untuk berpuasa. Maka itulah kata para ulama, orang yang musafir tidak boleh mengambil rukhsah tidak puasa karena musafirnya kalau dia perginya setelah subuh. Nah, setelah subuh. Nah, bagaimana kalau dia berangkat setelah subuh, di perjalanan nggak kuat? Dia harus berbuka. Apa yang dilakukan? Boleh nggak berbuka? Boleh berbuka puasa. Tapi sebab berbukanya bukan karena bepergian, tapi karena dia nggak kuat puasanya. Boleh. Nggak kuat atau nggak kuat, pokoknya laparnya udah nggak bisa menahan. Nggak apa-apa. Tapi bukan karena bepergian. Tapi kalau bepergian, kita berangkat sebelum subuh. Mau ke Bandung, berangkat sebelum subuh. Kita mau lapar, mau nggak lapar, mau kuat nggak kuat, boleh kita berbuka. Kenapa? Karena rukhsahnya, sebabnya kita berbuka, keringanannya bukan karena lapar atau nggak kuat puasanya, bukan karena bepergian. Nah, jadi kalau kita bepergian boleh, saya nggak lapar ini, tapi mau minum kopi, silahkan. Kenapa? Karena musafir 82 km dan berangkatnya sebelum subuh. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang paling baik kalau kita musafir, puasa atau tidak puasa? Kata para ulama, yang paling baik kita lihat keadaan kita. Kalau keadaan kita puasa, kuat kita puasa dan tidak membuat badan kita sakit atau yang lainnya, maka puasa lebih baik. Tapi kalau seandainya kita puasa membuat badan kita tidak nyaman, kemudian terganggu yang lainnya, maka iftar lebih baik, tidak berpuasa lebih baik. Ini tergantung keadaan kita. Yang berikutnya, syarat sah puasa adalah khuluwul mar'ati minal haid wan nifas. Wanita itu tidak ada haid dan tidak nifas. Hanya untuk puasa ini karena adanya setahun sekali wanita yang haid, nah itu ataupun yang yang habis melahirkan itu harus menggantinya di qadha. Kalau sholatnya nggak usah. Kalau sholat kenapa tidak beda? Kalau sholat tuh nggak di qadha. Kalau puasa kenapa harus di qadha? Nah, karena kalau sholat ini kata para ulama adanya tiap hari, tiap saat, tidak waktu. Tiap hari kita sholat terus. Kalau puasa Ramadan setahun sekali. Maka dibedakan hukumnya. Kalau sholat nggak perlu diqadha, tapi kalau puasa Ramadan ada qadhanya, harus diqadha. Nah, kemudian berikutnya ini adalah tentang rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat puasa. Niat berpuasa Bapak Ibu ya, tempatnya niat itu kata para ulama dalam hati kita. Jadi kalau dalam hati kita mengatakan saya niat puasa Ramadan besok, udah dianggap niat. Tapi kalau seandainya diucapkan dengan nawaitu shauma wadin dan sebagainya, itu lebih bagus. Kenapa? Untuk membantu kita. Hanya kata para ulama, dalam masalah niat ini, khususnya niat puasa yang wajib itu ada beberapa hal. Yang pertama al-jazmu. Apa al-jazmu? Faqad ishturita fi niyyati shaumi qat'an lit-taraddud hatta law nawa lailat asy-syahri siyam qad in kana min Ramadan lam yajuz atau lam yujizu. Jadi misalnya harus betul-betul mantap dan yakin niat. Jangan begitu. Kalau besok saya Ramadan saya mau puasa, kalau enggak boleh, tidak sah niat. Harus saya niat puasa Ramadan besok, udah mantap. Atau bisa gini, kalau besok ya Allah saya niat puasa besok kalau saya kuat, kalau enggak bisa juga. Harus jazm. Pokoknya niat puasa aja besok. Nanti kelihatan kuat atau tidak kuatnya tergantung. Kita nggak kuat puasa, nggak usah puasa. Saya kuat puasa, lanjut. Jadi oleh karena itu al-jazm harus mantap. Saya niat puasa besok, nggak boleh. Kalau besok Ramadan saya puasa, kalau bukan Ramadan saya tidak puasa. Kalau besok saya kuat, saya puasa. Kalau nggak kuat puasa, saya nggak puasa. Jangan begitu. Jadi al-jazm. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua at-ta'yin, tentukan apa bentuk puasa kita. Ramadan disebutkan. Saya niat puasa Ramadan. Loh kenapa? Zahabat Malikiyyah wa Syafi'iyyah wal Hanabilah fil madhhab ila annahu yajibu ta'yin niyyati fi kulli shaumin wajibin wa huwa an ya'taqida an yasuma ghadan min Ramadan aw min qada'i aw min kafarati aw min nadhihi fa in lam yu'ayyin lam yujzi wa in nawa shauman mutlaqan aw nawa sunnatan lam yujzi. Jadi kalau seandainya kita untuk puasa yang wajib hukumnya,
Jangan lupa harus kita menyebutkan apa jenis puasa kita. Misalnya puasa Ramadan, saya niat puasa Ramadan. Kalau seandainya bukan Ramadan, puasa qadha, saya niat puasa qadha Ramadan. Tidak boleh kita dalam niat puasa, misalnya saya niat puasa besok. Puasa apa? Pokoknya puasa aja dah. Terserah kita lihat, enggak bisa demikian. Harus ditentukan. Untuk puasa yang wajib, saya besok puasa Ramadan. Saya puasa qadha Ramadan, saya puasa nazar, harus disebutkan. Kalau enggak disebutkan demikian, enggak ditentukan oleh kita, bukan disebutkan, ditentukan dalam hati kita, enggak membersihkan, itu tidak sah puasa kita. Harus ditentukan. Makanya niat puasa yang Ramadan cukupnya nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan, fardhonillahi ta'ala. Nah, ini menurut para ulama bahwasanya harus ditentukan. Adapun puasa sunat enggak perlu. Kecuali yang ada kayak puasa Arafah, niat oleh kita, saya niat puasa Arafah. Yang lainnya enggak perlu, saya niat puasa udah cukup. Udah cukup. Tapi untuk puasa wajib tentukan jenisnya. Saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa qadha Ramadan, saya niat puasa kafar, saya niat puasa nazar, harus ada. Kalau enggak maka tidak sah. Kenapa? Disyaratkan dalam niat at-ta'yin. Yang ketiga disyaratkan dalam niat ini adalah tabyitun niyyah. Niatnya harus malam. Kapan disebut dengan malam itu? Ittafaqal fuqaha 'ala anna ma yuthbitu fi dhimmati min as-shawmi ka qada'i Ramadan wa ka qada'i an-nadri wal kafarat la yajuzu shawmu illa bi niyyatin min al-lail. Jadi para ulama sepakat bahwa puasa yang wajib itu niatnya harus malam hari, gak boleh pagi hari, apalagi siang hari. Loh, kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya yang sangat sahih. Rasul bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa malam hari, maka puasanya tidak sah. Puasa wajib, maka harus malam hari. Nah, apa batasan malam hari Bapak Ibu? Dari maghrib sampai sebelum subuh. Kapanpun Bapak Ibu mengiatkan dalam hati kita, saya niat puasa Ramadan misalnya, maka cukup. Maka kalau di Mesir biar Ibu niat puasanya kapan? Niat puasanya pas buka puasa. Nah itu, jadi misalnya buka puasa. Nah itu soal Allahumma rasulullah bika amantu niat istilah rasul. Nah itu soal qadir ada ibadah selesai. Kenapa dimulai dari maghrib? Dari maghrib. Jika dari maghrib sampai sebelum subuh, kita buka puasa maghrib waktu masuk malam. Jadi kalau niat pas saat itu sah puasa kita. Tapi umumnya kalau untuk puasa Ramadan tidak ada masalah dengan niat. Kenapa? Karena kita umumnya waktu niatnya panjang. Yang kedua, waktu umumnya kita pasti dalam hati kita ada keinginan besok saya puasa Ramadan. Itu udah dianggap niat, udah masuk niat. Saya besok puasa Ramadan. Meskipun misalnya kita tidak sama-sama wajib shauma wa an ada misalnya demikian. Untuk puasa Ramadan insya Allah niatnya aman. Karena setiap dari kita dengan tarawih dengan yang lainnya kita akan melakukan puasa besok hari. Itu sudah dianggap sebagai niat. Nah, tapi untuk mengajarkan kita anak-anak atau untuk memantapkan niat kita misalnya dengan membaca nawaitu shaum dan seterusnya, nah itu juga tidak masalah, silakan. Ini jadi jumhur ulama mengatakan bahwa untuk puasa wajib harus niatnya itu malam hari. Kapan malam hari? Mulai dari maghrib sampai sebelum subuh, kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah Bapak Ibu boleh niatnya kapan saja. Batasannya sebelum zuhur masuk zuhur. Jam 10 niat puasa sunnah boleh. Jam 11 boleh. Tapi dengan catatan belum makan dan minum apa-apa. Jangan jam 7, jam 8 nasi belum bungkus. Sama juga misalnya gorengan segala macam udah gitu. Nah itu saya lihat puasa hari ini, bukan begitu. Maksudnya dia belum makan, belum minum apa-apa. Kemudian malamnya belum sempat niat, nggak untuk puasa sunat boleh pagi hari. Yang jelas niatnya sebelum waktu zuhur. Pagi hari jam 7 jam 8 ada masalah. Silakan kemudian niat untuk berpuasa. Tapi untuk puasa wajib harus malam hari. Nah, yang keempat dalam niat ini diharuskan ini kata para ulama yang berikutnya adalah at-tikrar tajdidun niyyah li kulli yaumin. Ini niatnya harus setiap hari. Nah, ini para ulama tentunya
Hanafi khususnya mazhab Syafi'i. Ikhtalafa fuqaha fi niyyati li shaumi syahr Ramadan hal tujzi'u bi niyyatin wahidah li syahr Ramadan kulli aw taftaqiru kulla lailatin ila niyyah. Para ulama berbeda pendapat, apakah niat puasa Ramadan cukup satu niat untuk satu bulan atau harus tiap malam niat? Misalnya begini, hari pertama Ramadan, ya Allah, saya niat puasa Ramadan untuk satu bulan penuh. Apa kita cukup? Atau tiap malam, ya Allah, saya niat puasa Ramadan besok, saya niat puasa Ramadan terus demikian. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Fadhahaba jumhur fuqaha al-Hanafiyyah wa Syafi'iyyah wal Hanabilah fil madhhab ila anna kulla yawmin min Ramadan yaftaqiru ila niyyah. Falau nawa fi awwal lailatin min Ramadan shawma syahri kullahu lam tasihha hadhihi an-niyyatu li ghairi al-yawm al-awwal li anna shawm kulli yawmin ibadah mustaqillah yadkhulu waqtuha bi tulu'il fajr. Ini mayoritas para ulama mengatakan niat puasa itu harus tiap malam. Di mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali harus tiap malam. Tiap malam kita niat untuk puasa Ramadan besok hari. Ini mayoritas para ulama. Kenapa? Karena dalilnya setiap hari Ramadan itu adalah ibadah tersendiri. Hari ini ibadah puasa, besok ibadah puasa, besok ibadah puasa. Nah, ini dalam mayoritas ulama. Wa dhahaba al-Malikiyyah wal Imam Ahmad fi riwayah ila annahu tujzi'u bi niyyatin wahidatin li jami'i syahri ma lam yufsikhha. Falau nawa fi awwal lailatin min Ramadan shawm jami'ihi kafahu li jami'ihi wa la yahtaju ila niyyah li kulli yawmin li'umumi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, mazhab Maliki mengatakan cukup niat satu kali saja untuk satu bulan. Untuk satu bulan. Kalau seandainya hari pertama mengatakan, ya Allah, saya niat puasa Ramadan untuk satu bulan penuh, cukup. Di dalam mazhab Maliki. Mayoritas ulama mengatakan enggak tiap malam, harus tiap malam. Nah, dalam mazhab Syafi'i dianjurkan karena memang khawatir kita lupa, yaitu maka pas di hari pertama niatnya dua untuk besok dan yang kedua niat puasa untuk satu bulan penuh. Apa implikasi hukumnya? Kalau suatu saat nanti kita ada yang lupa tidak niat di tengah-tengah hari misalnya Ramadan, maka niat pertama untuk satu bulan penuh sudah mencukupinya. Ini mengambil mazhab Maliki. Meskipun hukum asal dalam mazhab Syafi'i harus tiap hari juga, tiap malam. Tapi untuk jaga-jaga. Meskipun tadi sekali lagi bahwa untuk Ramadan untuk masalah niat gak ada masalah, aman insyaallah. Karena setiap dari kita dengan bersahurnya, dengan ngumpulnya, dengan tarawihnya, dalam hati kita udah niat besok untuk puasa Ramadan dan itu sudah dianggap niat. Jadi mazhab Maliki mengatakan boleh kita berpuasa satu niat untuk satu bulan penuh, tidak masalah. Nah, kecuali dalam mazhab ulama yang lain harus tiap hari. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang, nah ini sering terjadi misalnya untuk membatalkan puasa niatnya. Misalnya kita bepergian, misalnya macet, tidak membawa air, tidak membawa takjil, tidak ada. Atau di jalan tol misalnya, tidak ada takjil, tidak ada air misalnya. Datang waktu maghrib. Apa yang kita lakukan untuk membatalkan puasa kita? Maka untuk membatalkan puasa kita dengan niat tadi, ya Allah, saya niat batal puasa saya. Maka ada orang puasanya batal tanpa makan dan tanpa minum. Kapan? Ketika orang berniat di siang hari apa saja membatalkan puasanya, batal puasanya. Dia berpuasa. Pas asar dia bilang, ya Allah, saya batal puasa saya. Gak makan, gak minum, batal puasanya. Maka niat bisa membatalkan puasa kita. Maka oleh karena itu, itulah pentingnya masalah niat ini. Jadi sekali lagi, maka dalam mayoritas para ulama mengatakan bahwa niat ini harus tiap malam. Mazhab Maliki saja yang mengatakan boleh satu niat untuk satu bulan penuh. Nah, ini bisa kita ambil dua-duanya tidak masalah. Ya, artinya pas hari pertama Ramadan nanti udah utama niat puasa, selain untuk besok juga untuk satu bulan penuh. Nah, ini pengaruhnya demikian barangkali sebagai pengantar yang pertama pada masalah puasa. Silakan jika ada yang mau diskusikan nanti kita lanjutkan nanti dengan pembatal puasa insyaallah. Silakan kita diskusikan. Jazakumullahu khairan katsiran wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini tadi yang sedikit mengganggu mengenai saat musafir, Ustaz. Ini kan disebut bahwa musafir itu harus 80 km, Ustaz ya. Kalau kita yang sering yang beberapa orang yang melakukan perjalanan dengan pesawat misalnya, Ustaz, itu kan mungkin tidak seberat zaman dulu ya. Apakah masih dianggap sebagai musafir? Satu ya. Terus yang kedua, tadi disebut juga kalau musafir itu kalau dia mungkin Ustaz ya. Maksudnya gini, saya dari sini pergi ke suatu tempat, di situ saya sekian hari di sana. Apakah saya dianggap musafir juga? Maksudnya definisi musafir itu berapa hari, Ustaz? Terus yang ketiga, mengenai tadi bahwa bau untuk orang berpuasa dianggap bau bisik gitu ya. Pertanyaannya, saya dengan kebiasaan saya yang kalau setiap sholat bersiwak atau bersikat gigi, itu gimana ya, Ustaz ya? Nanti kita kasih. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan bagus sekali. Terima kasih Pak Bapak. Yang pertama, bagaimana kalau kita seandainya bepergian dengan pesawat? Karena mudah sekali. Apalagi kalau pesawatnya kayak pesawat pribadi, apa yang jet. Keren sekali Indonesia itu. Saya punya pesawat sekarang. Alhamdulillah. Nah, apakah hukum safar juga berlaku? Para ulama mengatakan bahwa safar ini memang yang paling mudah kita ingat. Para ulama berbeda pendapat tentang menentukan safarnya dengan perjalanan umum, karena memang masa dahulu yang paling enak itu adalah yaitu dengan farsah, dengan ukuran kilometer, jadi 82 km. Sehingga demikian, selama dia bepergian menempuh jarak minimal 82 km satu perjalanan yang bukan bolak-balik, maka dia dianggap musafir sekalipun dia menggunakan kendaraan yang nyaman. Misalnya saya naik pesawat dari sini ke Surabaya cuma 1 jam, nggak terasa apa-apa. Ini pesawatnya luar biasa nyaman. Nah, apakah saya boleh berbuka puasa? Saya nggak lapar, tapi ya lihat kopi itu misalnya atau lihat ada teh, tertarik sekali, boleh silakan. Loh, kenapa kok bisa? Karena saya safar bepergian. Tapi dengan catatan bepergiannya sungguh tadi. Jadi oleh karena itu untuk bepergian ini tidak mesti capek, tidak. Bukan karena misalnya perjalanan dia menggunakan bis atau kereta atau unta, enggak. Selama dia menempuh 82 km, mau capek atau enggak capek, mau kuat puasa atau tidak, dan perginya subuh-subuh, maka dia dianggap musafir dan dia punya rukhsah keringanan. Boleh dia tidak berpuasa. Dan dia boleh tidak berpuasanya bukan karena enggak kuat puasanya, bukan. Tapi karena dia bepergiannya. Kenapa dikatakan bepergian? Karena dia menempuh perjalanan 82 km, mau dengan pesawat atau dengan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, berapa lama seseorang dipandang sebagai musafir? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Kata para ulama, 3 hari 3 malam. Kalau dia berangkat ke sebuah tempat tersebut jaraknya minimal 82 km atau lebih, dan akan tinggal menetap di sana 3 hari 3 malam, dan hari kedatangan dan hari pulang nggak dihitung. Misalnya sekarang hari Sabtu. Misalnya kita akan berangkat ke Bandung. Di Bandung itu adalah kita akan menetap hari Minggu, hari Ahad, Senin, Selasa. Saya ke Jakarta lagi Rabu. Dari sini hari Sabtu. Apakah saya selama di Bandung dan selama berada di Bandung boleh mengambil rukhsah musafir? Di antaranya misalnya sholat di jama', kemudian di qasr atau juga musaf khuf misalnya sebagainya, termasuk puasa, boleh enggak? Nah, kita lihat Bapak berangkat hari apa? Sabtu. Oke, berangkat Sabtu. Kemudian di sana hari Ahad, Minggu, Senin, Selasa, pulang lagi Rabu. Nah, boleh. Kenapa boleh? Karena Bapak di Bandung dia hari 3 hari dihitungnya. Hari Sabtunya dihitung. Kan hari pergi. Hari Rabu gak dihitung. Kenapa? Hari pulang. Ya, jadi hitungnya berarti Minggu, Senin, Selasa 3 hari. Nah, kan Rabu pulang dari sana. Hari datang, hari pulang gak dihitung. Maka Bapak boleh mengambil hukum musafir. Nah, kalau lebih dari 3 hari di tempat tujuan tadi, maka hilang hukum safarnya. Bapak boleh tidak puasa atau boleh mempuasa sholat itu di perjalanannya.
Misal saya akan berangkat ke Bandung. Nah, berapa lama di Bandung? 1 minggu. Maka saya berangkat ke Bandung. Selama perjalanan di Bandung, Cipularang. Nah, belum sampai ke Bandung, kita boleh berpuasa sholat. Boleh misalnya menjamak musafir, sebagai musafir, 3 hari 3 malam. Nah, begitu sampai di Bandung udah nggak boleh lagi kosong. Begitu sampai di Bandung kita harus itmam sholatnya 4 rakaat. Loh kenapa? Karena Bapak di Bandungnya lebih dari 3 hari. Maka dianggap Bapak mukim di Bandung, bukan musafir. Mukim itu menetap. Seperti misalnya yang jamaah umroh atau haji, berangkat umroh berapa lama? Nanti yang 1 minggu, kita masuk 1 minggu. Dari sini berangkat, di perjalanan boleh kita berpuasa sampai di Jeddah atau sampai di Mekah. Kalau Bapak di Mekahnya lebih dari 3 hari, begitu sampai di Mekah jangan dikosong. Hukum-hukum yang berkaitan dengan musafir tidak ada lagi, karena Bapak menetapnya adalah berapa? Lebih dari 3 hari. Nah, dari Mekah berangkat ke Madinah itu jauh, 500 kilo, boleh kita kosong di perjalanannya. Berapa lama di Madinahnya? Saya di Madinah cuma 2 hari atau 3 hari, boleh. Selama di Madinah kita kosong sholat terus, menjamak sholat terus, boleh. Hukum musafir kita ambil. Kenapa? Karena di Madinahnya adalah 3 hari atau kurang dari 3 hari. Saya sekarang juga kita di sini, kita berangkat ke Bandung. Di Bandung saya 1 minggu. Habis 1 minggu di Bandung berangkat ke Bali misalnya. Berapa lama di Bali? Di Bali itu 3 hari. Maka dari Bandung kita nggak boleh kosong sampai di Bandung. Hukum safarnya udah nggak ada, hukum musafir. Berangkat ke Bali perjalanan di musafir boleh pijama, boleh kosong. Sampai di Bali karena kita memang menetapnya hanya 2 hari, boleh kosong berjalan selama di Bali selama 2 hari dan 3 hari. Karena jarak dari Bandung ke Bali lebih dari 82 km. Dari Bali pindah lagi ke Surabaya. Kita lihat berapa nih ke Surabaya? 80 km. Oh lebih dari 80 km, 80 km atau lebih. Maka berapa lama di Surabaya? 2 hari. Begitu sampai ke Surabaya, boleh selama di Surabaya 2 hari kita jamak sholat, jamak kosong, gak ada masalah selama 3 hari. Kan dianggap kita musafir. Dari Surabaya berangkat ke mana sekarang? Misalnya, mohon maaf ke Situbondo. Misalnya ke Situbondo misalnya cuma 70 kilo. Nah, nggak boleh kita menjamak kosong ya, karena jaraknya kurang. Meskipun kita di Situbondo cuma 1 hari misalnya. Karena jaraknya dari Surabaya ke Situbondo. Kecuali kalau Bapak memang itu perjalanan terus muter. Bukan orang Situbondo, di jarak ke Surabaya sedang jalan-jalan, ke Situbondo sedang jalan-jalan, menuju keluarga. Kemudian menetap kita di Depok, itu boleh, karena dianggap kepergian selamanya. Nah itu yang kedua. Kemudian jadi yang kedua sekali lagi batasannya adalah 3 hari 3 malam kita pada tempat tersebut dengan catatan hari kedatangan dan hari kepulangan nggak dihitung. Nah yang ketiga Pak tadi maaf yang apa Pak? Yang bawa berpuasa betul. Nah ini para ulama mengatakan kalau memang orang yang berpuasa itu dia perutnya kosong, sehingga kemungkinan besar secara ilmu kesehatan akan menimbulkan bau mulut. Nah, maka apakah itu berarti bahwa kita harus dibaukan mulut kita? Enggak demikian. Jadi itu efek orang yang berpuasa akan menimbulkan itu. Kalau itu terjadi tidak ada masalah. Tapi para ulama mengatakan boleh tetap untuk bersiwak, tetap untuk gosok gigi boleh. Dalam mazhab Syafi'i selama belum zuhur. Kalau habis zuhur dalam mazhab Syafi'i makruh. Kalau habis zuhur, ya habis zuhur silahkan tidak ada masalah. Nah, tapi dengan catatan kita pastikan tidak ada pasta gigi yang ketelan. Karena kalau ada yang ketelan berarti batal puasa kita. Nah, namun dalam para ulama di Al-Azhar mengatakan ini mengambil yang bukan mazhab Syafi'i. Apa? Kalau untuk orang-orang kita misalnya yang banyak bertemu dengan orang lain dan kita tidak nyaman kalau bau mulut demikian, maka boleh nggak kita berusaha untuk membersihkan mulut kita, gosok gigi atau bersiwak sekalipun sedang zuhur? Boleh, silakan. Jangan masalah. Bahkan kata para ulama Azhar, kalau itu tujuannya sunnah bagi dia untuk melakukan hal itu. Tapi dengan catatan memastikan tidak ada pasta atau yang lainnya yang ketelan. Maka usahakan kalau seandainya harus pakai pasta gigi sedikit aja. Terus syukur hanya siwak saja.
Dan siwak ini sangat penting sekali betul. Sampai Rasulullah kata, "Laula an asyqa 'ala ummati la'amru bisiwak inda kulli wudu." Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan orang untuk bersiwak setiap kali wudunya. Dan siwak ini adalah sebuah yang membersihkan gigi. Bisa dengan gosok gigi, bisa kata para ulama juga dengan hal-hal yang lainnya, dengan pokoknya semua yang bisa membersihkan. Hanya yang paling baik adalah menggunakan kayu siwak alok namanya. Alok. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dilihat di Shopee atau di mana sekarang udah ada Shopee, ada apa namanya yang itu Tokopedia yang jadi barang-barang dari luar negeri yang dulu jarang loh, banyak sekali berada. Nah, dilihat nanti ada siwak alok dari kayu alok, itu yang paling bagus. Orang mengatakan siwak yang paling bagus adalah kayu alok. Kayu alok, kayu kecil-kecil. Nah itu kayu ini yang tumbuhnya pertama kali tumbuhnya dan banyak tumbuhnya di Madinah. Kalau ke Madinah kan sudah ada di pintunya, di Masjid Nabawi di pintunya itu ada orang yang jual siwak, satu bulog besar 10 real misalnya. Nah itu beli itu kayu alok, dan aslinya Madinah. Nah kita bagikan satu-satu misalnya. Atau enggak dengan kayu alok, dengan sikat gigi sama. Intinya semua hal yang membersihkan gigi kita itu termasuk dari siwak. Bahkan para ulama mengatakan kalau nggak ada bisa dengan ujung tasbih atau dengan apa aja, saking pentingnya. Sampai Rasulullah SAW ketika beliau sedang wafat beliau juga sambil menggigit siwak tersebut. Kata para ulama mengatakan di antara manfaat siwak itu selain Allah menyukai mulut kita sebagainya, yang kedua adalah untuk memudahkan meringankan keluarnya ruh dari badan kita. Ada ulama yang demikian. Jadi oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i betul kita makruh hukumnya kalau bersiwak atau gosok gigi kalau habis zuhur. Tapi kalau seandainya sebelum zuhur tidak ada masalah. Cuma kalau seandainya bapak tidak nyaman, ibu tidak nyaman dengan bau mulut tadi misalnya, dan atau tidak biasa bertemu dengan banyak orang dan banyak customer misalnya, nggak apa-apa kita bersihkan gigi atau menggunakan siwak sekalipun habis zuhur. Demikian Allahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ini saya mau nanyakan masalah niat ya. Betul ya. Baik itu puasa maupun sekolah gitu ya Ustaz ya. Nah sekarang puasa ada rukun niatnya puasa dan ini juga masuk rukun ya kalau sholat ya. Nah begini Ustaz, kalau seandainya sebenarnya gini, kalau seandainya ini kita tidur ya Ustaz ya, kita tidur kemudian kedengaran azan, terus kita langsung ambil wudhu, langsung ke masjid. Nah itu kan udah niat ya, itu udah niat ya Ustaz, walaupun kita tidak lafazkan. Nah kemudian waktu kita masuk ke mushola atau masjid ya, sedangkan kita jadi rakaat memang udah mulai ya, jadi kita mengejar rakaat ya Ustaz. Nah artinya kadang-kadang pada saat itu kita langsung takbiratul ihram. Nah apakah itu diperbolehkan? Apakah itu boleh sah sholatnya atau tidak? Bagaimana gitu ya Ustaz ya? Termasuk dalam puasa tadi Ustaz. Termasuk dalam puasa sebenarnya kan kita udah nih orang mungkin puasa Ramadan nih. Sebenarnya kita udah mempersiapkan diri kita mau puasa Ramadan juga. Nah sebenarnya apakah itu bagian dari niat Ustaz atau harus kita lafazkan walaupun kita waktu sholat kita udah berbuka nggak ada baca seperti itu dan pas waktu sahur kita lupa. Nah begitu Ustaz. Nah tolong pencerahannya Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, ini tadi agak bagus di pertanyaannya, ini menyambung dari pertanyaan yang tadi Ustaz. Sebenarnya gini, kalau yang dikatakan musafir menurut tadi ya Ustaz ya, itu kita berangkatnya sebelum subuh ya Ustaz ya, sebelum subuh. Kemudian katakanlah di Bandung itu kita menginap 3 hari. Hari pertama itu kita dianggap nggak dihitung ya Ustaz ya. Katakanlah hari kedua, ketiga, keempat kita berada di Bandung. Kelima itu kita pulang. Ya. Yang 1, 2, 3 ini Ustaz katakanlah kita dalam keadaan bekerja atau bagaimana, kan itu ada jeda waktu begitu ya Ustaz ya. Begitu itu ada jeda waktu mungkin untuk sholat mungkin ada dekat masjid atau mushola gitu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita mengharuskan kita sebagai musafir pada saat itu, padahal kan fasilitasnya ada dan waktunya masih sempat melaksanakan sholat, atau bagaimana itu Ustaz? Nah
ketiga nih Ustaz, mohon maaf ya Ustaz ya. Tadi juga tertarik saya waktu perjalanan musafir. Nah, kalau seandainya kita itu mudik nih Ustaz, mudik itu setelah katakanlah jam 7 kita start. Artinya sesudah waktu subuh. Nah, itu kita mulai startnya kita perjalanan lah gitu. Nah, artinya itu apakah tidak dianggap musafir kan gitu ya Ustaz ya? Nah, jadi ada 3 pertanyaan Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Cukup sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dan bagus sekali Pak. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Nah, ini yang pertama, para ulama memang berbeda pendapat apakah niat itu rukun atau syarat. Kalau rukun itu artinya masuk dalam ibadah itu sendiri. Ketika dikatakan niat itu rukun sholat misalnya, maka niat itu tempatnya hanya ketika takbiratul ihram. Ini yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia punya niat sebelum takbiratul ihram itu gak dianggap niat, masih dianggap belum berniat. Kenapa? Karena niat itu rukun dari sholat. Jadi kapan sholat kita mulai? Pas takbiratul ihram. Dan niat itu adalah karena dia rukun, berarti masuk dalam ibadah itu. Berarti niat itu harus pas takbiratul ihram. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi oleh karena itu kalau kita sudah niat di rumah tadi segala macam, itu belum dianggap niat dalam sholat ya, dalam sholat. Kenapa? Karena niat itu adalah ketika tempatnya, kalau dia rukun harus masuk dari bagian ibadah itu. Seperti misalnya rukun sholat. Kenapa? Karena rukun ada di dalam sholat. Sujud kenapa dikatakan rukun? Karena ada di dalam sujud, dalam gerakan sholat. Nah, niat juga dalam mazhab Syafi'i termasuk rukun. Artinya harus ada dalam gerakan sholat dari mulai kita sholat. Maka tempatnya pas takbiratul ihram kita niat, itu tempat niat. Maka sebelum itu gak dianggap niat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain mengatakan, di antaranya mazhab Hanafi, bahwa niat itu bukan rukun tapi syarat. Kalau dia syarat, itu bisa sebelum sholat dilakukan. Maka oleh karena itu, jika ada orang dari rumahnya berniat untuk sholat zuhur, lalu dia wudu, datang ke mushola, imam udah mulai langsung ikut takbiratul ihram tanpa niat lagi, sah. Kenapa sah? Karena niat bukan rukun tapi syarat. Jadi kalau kita niat untuk sholat kita belum mulai, udah niat untuk sholat, wudu, niat sholat zuhur, Allahu Akbar, dan niat lagi, sah sholat kita. Nah, kenapa? Karena dia syarat. Hanya para ulama sepakat kalau seandainya dia dari rumah berkata untuk sholat zuhur, kemudian sebelum sholat dia kepotong dengan handphone misalnya, telepon apa kabar dipalingkan, atau baca SMS dulu, baca internet dulu, sehingga yang tanya dia keputus sekarang karena ingat yang lain keputus. Maka para ulama mengatakan dia harus niat lagi. Atau mungkin ngobrol dulu, gimana kabarnya, hal yang lain. Kemudian datang ke masjid, Allahu Akbar, nah itu gak sah. Karena kepotong niat kita. Ya, kecuali kalau kita ngobrol tadi dengan bapak tadi atau dengan SMS, kemudian pas datang ke masjid, saya niat untuk sholat asar, Allahu Akbar, sah. Kan langsung dikurangi lagi. Maka artinya ini adalah memudahkan kita. Maka boleh kita berniatnya sebelum takbiratul ihram dengan catatan gak ada yang memotong tadi. Karena para ulama mengatakan bahwa melafazkan niat itu bukan wajib, semua ulama sepakat. Hanya mayoritas mengatakan itu sunat saja untuk membantu niat yang tempatnya dalam hati. Jadi inti niat itu adalah apa yang terbesit dalam hati kita. Saya niat untuk mau sholat zuhur, niat sholat zuhur, itu niat. Saya niat untuk sholat maghrib, itu sudah niat dalam hati kita, meskipun dari ucapan. Tapi kalau diucapkan itu lebih bagus karena bisa membantu apa yang di hati kita. Karena terkadang kita ucapkan saya niat sholat asar, sholat zuhur. Nah, terkadang demikian. Jadi kalau kita berniat dari ucapan nggak apa-apa juga sah juga. Nah, jadi oleh karena itu orang yang tadi Bapak sampaikan sholatnya sekalipun tidak berniat pas takbiratul ihram mengambil pendapat selain mazhab Syafi'i dengan catatan dia tidak terhalang dengan kegiatan yang lain, dengan perbuatan yang lain yang memalingkan dari niat awalnya. Atau dia dipalingkan dengan yang lain, kemudian dia niat lagi untuk sholat, kemudian masuk, kemudian sholat, tidak masalah. Nah, jadi para ulama yang lain mengatakan bahwa niat bukan rukun sholat tapi syarat sholat, itu di luar sholat. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang
yang kedua, tadi kita bepergian ke Bandung 3 hari 3 malam. Nah, saat bepergian itu yang harus sebelum subuh itu bagi puasa. Bagi puasa. Jadi kita boleh tidak berpuasa karena bepergian itu kalau dengan catatan bepergiannya sebelum subuh. Tapi karena musafir ini ada hukum yang lain selain boleh tidak berpuasa, boleh jamak dan qasar. Nah, untuk selain puasa boleh bepergiannya sekaligus zuhur. Jadi bukan berarti bahwa orang yang musafir itu adalah yang dia harus bepergian sebelum subuh, kan? Itu hanya untuk puasa saja. Sehingga agar dia tidak berpuasa dengan rukhsah, dengan keringanan karena dia bepergian, dia perginya harus sebelum subuh. Tapi kalau untuk sholat yang lainnya boleh bepergiannya sekaligus sudah subuh. Saya berangkat jam 8 pagi, 9 pagi. Musafir enggak? Musafir untuk kaitan dengan sholat. Nah, bukan kaitan dengan puasa. Ditakdirkan begini sekarang, bulan Ramadan kita ini bepergian ke Bandung, tapi perginya habis subuh jam 8 baru pergi. Nah, untuk puasa kita nggak boleh. Saya mau berbuka puasa kenapa? Saya musafir nggak boleh. Karena bapak perginya setelah subuh. Tapi untuk sholat qasar dan jamak bapak boleh mengambilnya. Karena untuk sholat jamak atau qasar itu nggak disyaratkan agar dihitung musafir. Bapak harus pergi sebelum subuh, nggak disyaratkan. Itu hanya untuk puasa saja. Jadi oleh karena itu ketika bapak sudah sampai di Bandung misalnya 3 hari tadi, sekalipun masjid dekat, fasilitas ada, itu keringanan bagi bapak. Bapak boleh selama di Bandung 3 hari menjamak mengqasar sholat atau tidak berpuasa sekalipun bisa. Tidak ada masalah. Meskipun kita tinggal di hotel yang AC-nya wah enak banget, nyaman, nggak ada perasaan sakit perut segala macam atau lapar, nggak ada. Bisa boleh saya nggak berpuasa, boleh. Nah, kenapa bapak dihitung sebagai bepergian? Boleh nggak saya menjamak sholat saya, mengqasar sholat saya pada masjid di samping saya? Boleh. Tapi yang paling baik yang mana? Yang paling baik kita lihat. Kalau seandainya saya kuat berpuasa sekalipun saya musafir, maka puasa lebih bagus. Nah, saya sekarang di Bandung 3 hari, saya boleh jamak, boleh qasar. Cuma saya nggak mau mengqasar kalau masih di samping saya. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus bapak melakukannya seperti orang-orang yang lain, yaitu 4 rakaat. Dia datang ke masjid, kan datang ke masjidnya ada pahala, kemudian 4 rakaat seperti dia tidak dijamak dan tidak qasar. Atau digabung dua-duanya. Hari ini jamak qasar, besok nggak jamak qasar boleh? Boleh. Semuanya boleh. Nah, dua-duanya boleh. Jadi artinya bahwa bukan berarti disyaratkan musafir boleh menjamak qasar atau yang lainnya kalau masjidnya jauh dan demikian. Sekalipun kita tidur di masjid misalnya, mohon maaf di masjid, tapi kita bepergian dengan memenuhi persyaratan tadi, boleh kita menjamak dan mengqasar sholat kita. Nah, ini yang kedua, yang terakhir apa tadi Bapak yang Udah jawab sih. udah jawab ya pada yang tadi Pak. Jadi patokannya sekali lagi bahwasanya musafir ini tidak mesti sebelum subuh kita berangkat, itu hanya untuk puasa saja. Ya. Tapi yang untuk sholat sebagainya boleh kita berangkatnya setelah sholat subuh. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan safar, Betul. saya pernah 2 kali pengalaman gitu. Saya satu bis pergi jauh. Betul. Itu jadi kita jamak qasar. Tapi karena di masjid itu ada jamaah, kita satu bis ya ikut mereka untuk sholat pertamanya itu mungkin saya lupa maghrib apa zuhur, ikut mereka baru jamak. Itu yang selanjutnya kita jamak qasar sendiri. Itu begitu. Satu lagi saya pernah pergi satu rombongan juga, kita nggak mau berjamaah dengan itu kan masyarakat setempat gitu. Jadi kita bikin jamaah sendiri aja gitu. Nah, maksudnya mana yang benar itu, Mas? Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Ini penting sekali dan banyak terjadi. Bagus sekali. Terima kasih. Nah, kalau keadaan demikian, pertama boleh kita melakukan jamak qasar sholat. Meskipun sholat pertama kita nggak mau qasar. Saya lihat pertama nih mau dijamak dan diqasar. Misalnya duhur dan maghrib dan duhur dan asar misalnya bisa diqasar dua-duanya. Duhur 2, asar 2. Pas masuk ternyata
masjid sudah boleh sholat dengan imam resmi. Apa yang kita lakukan? Gabung, dan kita nggak boleh mengkosor. Kenapa? Karena imamnya tidak mengkosor. Nah, jadi kita tidak boleh mengkosor kecuali kalau kita imamnya. Kita boleh kosor, dan makmum yang tidak kosor itmam boleh bermakmum dengan kita. Tapi kalau kita niat kosor, ternyata imam kita itu adalah orang sana yang melakukan sholatnya 4 rakaat, wajib kita ikut sholatnya 4 rakaat, jangan dikosor. Jangan pas nanti dia rakaat ketiga bangun kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Nggak sah. Karena imam harus diikut. Jadi itu yang bagus kan. Nah, setelah itu tadi masuk maghrib, ikut dulu dengan jamaah. Jadi kita udah jamaah kosor, ikut jamaah. Selesai maghrib berjamaah, lalu kita bangun lagi berjamaah untuk apa? Sholat isya. Dikosor sekarang, boleh nggak? Boleh. Dan itu paling bagus. Jadi kita gabung dulu dengan jamaah lengkap, yaitu sholat maghrib 3 rakaat, baru kita bangun lagi untuk melakukan sholat isya di jamaah tadi, jamaah takdim, dan yang kosor. Bagus sekali. Nah, yang kedua itu tidak bagus. Jadi kita datang ke masjid, imam sholat, kita buat berjamaah baru nggak boleh. Nggak boleh. Di dalam satu masjid ada 2 jamaah. Kalau kita mau jamaah lagi, tunggu sampai selesai dulu dia. Begitu selesai baru kita berjamaah. Nah, yang paling bagus adalah kita ikut jamaah dengan dia. Apalagi kan itu ada imam rotibnya, imam tetapnya di sana. Oh, itu ikut aja. Itu yang paling bagus, ikut. Niat apa? Itmam. Karena dia adalah orang sana. Kita lengkap 4 rakaat misalnya. Tapi niat dari jamaah. Begitu selesai sholat yang pertama, bangun lagi untuk melakukan sholat isya-nya misalnya. Nah, itu. Jadi tidak boleh dalam satu masjid ada 2 jamaah. Imam berjamaah, kemudian kita buat lagi jamaah. Apalagi maghrib misalnya, maghrib dikeraskan. Kalau mau demikian kita tunggu dulu sampai beliau selesai, baru kemudian kita untuk melakukan jamaah itu. Dan boleh Bapak Ibu ya, kita orang yang musafir bermakmum dengan orang yang mukim. Kita musafir, niat jamaah kosong, jamaah sholat kita digabungkan. Beliau yang mukim tidak dijamaah, boleh nggak bermakmum? Boleh, nggak ada masalah. Sebaliknya, orang yang berada di tempat boleh bermakmum dengan imam yang musafir, boleh. Tapi kalau imamnya kosong, dia jangan kosong, bangun lagi. Nah, jadi oleh karena itu, maka yang paling baik adalah yang pertama, yang kedua itu tidak disyaratkan diperbolehkan demikian. Kita tak boleh melakukan jamaah 2 berbarengan dalam waktu yang sama di satu masjid, tidak diperbolehkan. Tunggu sampai selesai jamaah pertama, baru kemudian kalau berjamaah baru yang keduanya. Jadi kalau nunggu dulu nggak ada masalah ya? Apa ya Pak? Jadi nunggu jamaah setempat selesai, nggak apa-apa. Baru kita jamaah dulu, tidak ada masalah. Misalnya itu terjadi kalau kita jamaah rombongan besar, karena kita misalnya pemandunya yang agak paham agamanya, kalau kita biarkan sendiri maka mereka makin bingung. Bisa kita tunggu dulu sampai selesai, baru kemudian kita buat jamaah yang kedua. Meskipun itu juga memang diperdebatkan para ulama, karena ada nanti kita bahas tentang masalah bab sholat berjamaah. Para ulama mengatakan jamaah yang dianggap jamaah itu jamaah pertama. Dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan kalau sudah selesai jamaah pertama dengan imam rotib, dengan catatan ada imam tetap, maka jamaah yang kedua jangan sholat di masjid, di rumah aja. Sampai begitu sendiri-sendiri. Sampai ulama itu baiknya. Ada bahasan dalam masalah fikih, apakah boleh 2 kali jamaah dalam satu masjid? 2 kali. Jamaah selesai, lalu saya jamaah lagi. Itu para ulama berbeda pendapat. Jadi oleh karena itu sebaiknya kita ikut dengan jamaah pertama tadi. Tapi kalau seandainya keadaan demikian, kita ambil yang mengatakan boleh saja, tidak ada masalah. Tapi tunggu dulu selesaikan jamaah pertama. Begitu selesai jamaah pertama selesai, baru kita berjamaah lagi dengan rombongan kita. Tidak ada masalah. Kita ambil yang kedua yang membolehkan, khususnya di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, baik kalau saya dapat. Saya dapat. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait dengan puasa, Ustaz, untuk buka puasa sendiri itu niat buka puasa itu wajib ya, Ustaz, atau ada sunnah itu, Ustaz. Terus untuk bacaan sendiri yang bagus itu Allah atau Allahumma lakasum itu masih ragu, Ustaz, saya maksudnya untuk buka puasa. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan.
hanya sunnah berdoa ketika buka puasa saja. Ya tidak ada wajib niat berbuka, tidak ada. Maka untuk berbuka puasa disunnahkan kita berdoa terlebih dahulu, tapi gak wajib. Nah, jadi yang wajib dalam puasa sekali lagi niat untuk puasa besok harinya, bukan untuk untuk berbuka puasa. Apakah doa berbuka puasa mana yang paling bagus? Dua-duanya bagus. Bapak Ibu mau misalnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu yang biasa, atau misalnya dengan dzahaba dhama'u wa btalatil 'uruq wa thabata ajri insyaallah, dua-duanya boleh, silakan. Para ulama menganjurkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, karena dzahaba dhama'u wa btalatil 'uruq ini kalau buka puasanya dengan minuman, kata sebagian ulama gitu. Kan artinya dzahaba dhama'u, telah hilang rasa haus. Wa btalatil 'uruq, ini sekarang sudah basah, berarti itu untuk minuman. Maka oleh para ulama mengatakan itu kalau yang pertama buka puasanya adalah dengan air, itu yang paling cocok untuk ajak tadi. Tapi kalau Allahumma laka sumtu wa bika amantu, enggak ada kaitan dengan bukanya apa. Ya Allah, aku laka sumtu, aku berpuasa hanya karenamu. Wa bika amantu, aku iman, mau bukanya dengan air atau dengan kurma. Karena Nabi Muhammad pertama kali berbuka itu dengan kurma, tidak dengan air. Yang paling bagus kata para ulama demikian. Namun dua-duanya tidak ada masalah, silakan. Nah, bagaimana kalau digabungkan dua doanya? Oh, itu yang paling bagus. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika afdalahu dhahaba dhama'u wa ihtadatil 'uruq wa thabata ajr. Nah, kita lihat di internet doa yang paling bagus yang ada hadisnya sahih dhahaba dhama'u wa ihtadatil 'uruq ya Muhammad. Tapi Bapak Ibu jangan ini kita berpikirnya begini, cara berpikirnya. Tidak ada satupun hadis Nabi Muhammad yang tidak dikaji oleh para ulama. Tidak ada satupun hadis yang dikaji oleh para ulama. Karena Nabi Muhammad wafat 11 Hijriah, 632 Hijriah. Para ulama datang setelah satu abad atau lebih dari Nabi Muhammad wafat. Semua hadis itu dikaji. Ketika para ulama mengatakan maka di antara doa buka puasa Allahumma laka sumtu, bukan berarti tidak tahu tentang hadis dhahaba dhama'u wa btalatil 'uruq, bukan. Nah, karena terkadang belakangan ini seringkali kita mendengar menyalahkan para ulama, soal dia paling pintar dari ulama dahulu kala. Dia mengatakan itu hadisnya dhaif, memang tidak dikaji oleh para ulama. Maka itu pentingnya kita belajar madzhab ini. Karena kita bukan mujtahid, bukan muzahid, tidak bisa kita berdasarkan berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah langsung, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus memahami para ulama. Karena Al-Quran dan hadis banyak sekali, ada ilmunya yang kita bukan sampai di sana. Nah, itu Rasul menggambarkan di akhir zaman akan muncul para pemuda-pemuda yang demikian, menyalahkan orang lain, memahami ayat Al-Quran memahami ayat dengan tekstual, meninggalkan para ulama, dan dia merasa dia yang paling sunnah. Itu tidak boleh begitu, tidak boleh demikian. Nah, jadi oleh karena itu, misalnya ketika kita melihat yang sunnah itu adalah yang berdoa dzahaba dhama'u wa btalatil 'uruq, yang lain saja itu tidak sunnah. Nah, ini enggak betul. Dia akan menyalahkan para ulama yang lain. Karena Allahumma laka sumtu itu di antara doa yang sampai oleh para ulama untuk dibaca. Nah, tapi kalau begini, saya lebih memilih doa ini, enggak apa-apa. Karena dia tidak menyalahkan yang lain. Jadi intinya dalam masalah fikih Bapak Ibu tidak boleh menyalahkan orang lain. Ini masalah fikih. Apalagi menyalahkan para ulama, enggak boleh. Kita ini bukan siapa-siapa ya. Saya enggak tahu masalah industri, masalah perminyakan, pergasan, kayak teku misalnya. Pak Teguh pahal sekali tentang masalah itu. Lalu saya bicara, itu yang disampaikan oleh Pak Teguh itu nggak betul tentang minyak. Saya siapa? Beliau siapa? Beliau bidangnya di sana. Saya nggak bidang di sana. Nah ini, di akhir zaman begitu muncul. Paham agama sedikit, bicara, berfatwa, nggak boleh. Ustaz itu penceramah itu nggak boleh berfatwa. Sebenarnya di Mesir begitu. Apa pekerjaan Bapak? Misalnya saya penceramah aja, berikan nasihat siapa aja boleh. Tapi jangan bicara masalah hukum. Perceraian di internet tidak boleh, perceraian itu tidak boleh. Saya disampaikan, saya ikut pelatihan pendidikan calon mufti 3 tahun di Mesir, di Darul Ifta Mesir. Disampaikan untuk berfatwa masalah perceraian tidak boleh kecuali suaminya datang langsung. Datang langsung, tidak boleh di internet. Ada pertanyaan begini langsung dijawab. Yang nanya siapa? Yang nanya istri tetangga atau seorang wanita menanyakan kasus perceraian tetangganya dia. Dijawab dan tidak boleh.
Harusnya apa? Bapak kalau perceraian datangkan suami yang bersangkutan, jangan ada istrinya bilang, suami saya bilang begitu, jangan dianggap diam. Hadirkan suami bapak. Kenapa? Suami ibu. Karena yang memiliki perceraian siapa? Suaminya. Kalau orang bicara salah bicara umum, salah hukum. Nah, jadi oleh karena itu nanti akan muncul termasuk nisfu Sya'ban harus didoain, segala macam nanti muncul. Ya kita hormati. Cuma terkadang jadi masalah menyalahkan, merasa itu yang paling sunnah, karena itu nggak boleh, itu nggak boleh. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman." Jangan kita merasa paling bersih. Jadi untuk berkaitan doa tadi, dua-duanya boleh, ada masalah. Wazabatu ma'awwabdal, silakan. Allah barakasuh juga silakan. Digabungkan dua-duanya lebih bagus lagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita membuka puasa, jangan lupa berdoa. Kenapa? Doa ketika membuka puasa mustajab. Nah, untuk fikih Bapak Ibu yang paling aman kita ikut 4 mazhab, udah itu aja. Saya belajar di bidang saya fikih. Saya ngajar S1 S2 di fikih, usul fikih. Ngajar juga di Masjid Istiqlal, pendidikan para ulama yang sudah fikih, usul fikih. Saya paham tentang masalah ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengikuti pendapat-pendapat yang menyalahkan para ulama dengan dalil mereka tidak Quran dan Sunnah. Itu salah. Bagaimana? Mereka bicara kalau nggak ada Al-Quran dan Sunnah. Semua mazhab dalilnya Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Maksudnya adalah kenapa saya mempelajari fikih Quran kepada Bapak Ibu dia? Karena yang berkembang di masyarakat sekarang banyak sekali yang saling menyalahkan, saling membid'ahkan, hanya masalah fikih. Saya buka wawasan nih, para ulama ternyata pendapatnya demikian. Oh, yang mengatakan begitu pendapatnya ini, yang mengatakan demikian pendapatnya ini. Kita saling menghormati. Kita di musola mau yang kunut silakan, enggak kunut silakan, ikut karena masalah. Nah, itu yang kita dibangun. Hingga kita saling menghormati, tidak merasa diri paling benar dan tidak menyalahkan yang lain. Umat Islam harus bersatu apalagi dalam masalah fikih demikian. Tidak boleh kita saling menyalahkan. Itu masuk nanti muncul hal-hal yang lainnya, doa yang paling bagus ketika berbuka puasa ini yang paling sahih kita hormati. Tapi jangan menyalahkan yang lain. Dua-duanya silakan. Allah suntu atau digabung dengan zahab al-dhamma wa ta'alluq wa thabat al-ajr, maka itu yang paling bagus digabungkan dua-duanya. Namun sekali lagi berbuka puasa tidak wajib. Ya, doanya berbuka tidak wajib. Doa yang wajib itu adalah niat ketika mau berpuasa, tidak niat ketika berbuka puasa. Memang dalam masalah sholat ada juga mengatakan harus niat keluar sholat, itu ada para ulama. Cuma untuk berbuka puasa tidak demikian, hanya yang wajib hanya niat pas mau puasa saja. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu masih ada? Baik, kalau tidak ada, maka kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi